Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul teori X dan teori Y dalam teori pengambilan keputusan. Di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Indah Sriwahyuni, 2 Intan Arindra Tia Putri, yang ketiga saya sendiri Jimmy Irawan, yang keempat Karina Widya Rahayu. Kita akan membahas tentang teori X dan teori Y dalam teori pengambilan keputusan. Dalam materi ini ada 4 bagian. Yang pertama nanti ada definisi teori X dan Y, yang kedua teori X dan Y MC Greger dalam pengambilan keputusan, yang ketiga mengubah tipe X menjadi tipe Y, yang keempat hubungan tipe Y dengan Rick Singer. Yang pertama di sini ada definisi teori X dan Y. Teori X dan Y melihat manusia dari sisi perspektif, yaitu teori X melihat manusia sebagai pihak yang dapat memiliki motivasi semangat kerja keras, disiplin, kreativitas, dan lain sebagainya. Sedangkan teori Y melihat manusia sebagai pihak yang memiliki semangat kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sehingga segi kualitas mereka memiliki konsep teori Y cenderung lebih sukses dibanding yang memiliki konsep teori X. Teori X dan Y MC Greger dalam pengambilan keputusan. Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas MC Greger 1906 sampai 1964, yang sejak tahun 1954 adalah profesor dalam bidang manajemen di Massachusetts Institute of Technology. MC Greger melalui teorinya itu berusaha menjalankan sisi peraturan sentral yang dimainkan manusia dalam organisasi dengan menerapkan beberapa aspek penting yang berhasil disadap dari hakikat manusia itu sendiri. 2 kategori tipe manusia. Tipe manusia dengan posisi teori X adalah cenderung memiliki motivasi rendah dan malas dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Tipe manusia dengan posisi teori Y adalah cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Secara lebih jelas, untuk melihat perbedaan antara teori X dan Y yang teraplikasikan pada tipe karyawan adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perbedaan teori X dan Y pada tipe karyawan. Teori X, karyawan dalam bekerja lebih sering mengikuti pemerintah dan melaporkan setiap masalah pada pimpinan, walaupun masalah itu sebenarnya bisa ia selesaikan sendiri, atau dengan kata lain ketergantungan pada pemimpin sangat tinggi, termasuk pada hal-hal kecil. Kedua, karyawan dalam bekerja menginginkan pekerjaan yang ringan dan santai namun memiliki penghasilan tinggi. Suka berpikir bahwa pemerintah dan berkuasa dengan cara harus menakuti agar orang lain tak patuh. Jika menghadapi masalah cepat merasa gusar, pusing, dan sejenisnya, karena mentalitasnya bukan mentalitasnya siap menghadapi risiko. Orang perlu pengawasan ketat untuk bekerja baik dan menjauhkan kesalahan. Orang perlu dilihat, didorong, dan ditarik untuk maju. Ketika diajak bekerja dalam satu tim, seorang menanyakan beberapa penghasilan yang akan ia terima dan menghitung-hitung jika jumlah itu adalah kecil, artinya banyak pekerja yang dilihat dari segi uang dan status. Status artinya akan menceritakan pada banyak orang bahwa saat ini sedang mengerjakan suatu proyek penting. Dalam membangun perencanaan hidup bersifat jangka pendek, dalam berkomunikasi dan diskusi memiliki mentalisasi yang mudah tersinggung, dan setiap pemikiran yang dimilikinya tidak suka didebat atau dibantah. Memiliki sifat yang suka menerima pendapat orang lain dan sulit untuk mengikuti kesalahan yang ia perbuat, karena jika dilakukan maka artinya ia telah merendahkan dirinya sendiri walaupun ia memang benar-benar bersalah. Teori karyawan yang bekerja mampu melaksanakan setiap tugas dengan maksimal
dan membereskan setiap masalah sejauh itu mampu ia selesaikan, kecuali masalah tersebut di luar dari wewenang yang dimilikinya. Karyawan dalam bekerja mengedepankan keseriusan dan ketelitian, termasuk menyukai pekerjaan yang berbeda dengan yang dikerjakan pada sebelumnya, artinya menyukai tantangan. Memiliki pembawaan sifat tenang, stabil dalam menghadapi setiap masalah. Mengedepankan konsep-konsep dan kata tolong dalam menyuruh orang lain dalam mengerjakan tugas yang diperintahkan olehnya. Orang yang mengaku bahwa mereka dihargai sebab tahu tanggung jawab dan bisa mengoreksi diri sendiri. Orang perlu diberi kebebasan, diberi semangat, diajak dibantu untuk maju. Dalam bekerja, sifat projek lebih mengutamakan pekerjaannya dibanding beberapa uang yang akan diterima. Artinya uang juga penting, namun ilmu yang diperoleh dari projek tersebut bisa membuat ia suatu saat mampu menjadi ketua tim dalam projek yang sama. Dan dalam bekerja di projek mengutamakan mengerti setiap detail secara maksimal. Dalam membangun perencanaan hidup bersifat jangka panjang dan sistematis. Menyukai komunikasi dan diskusi yang bersifat terbuka, tapi setiap pendapat yang berbeda dengan yang ia miliki baginya adalah hal biasa, dan menyukai masukan dari orang lain atau menerapkan konsep second opinion. Memiliki karakteristik yang tidak mudah tersinggung serta mau mengikuti kesalahan yang ia perbuat jika itu adalah benar, dan tanpa segan mudah memaafkan dan meminta maaf kesalahan orang lain jika dianggap itu perlu dilakukan. Setiap manusia menjalani proses dan kemampuan serta kesabaran dalam menghadapi proses tersebut. Mencerminkan tingkat kemampuan mereka, kesabaran adalah kunci kesuksesan. Sementara sikap yang tidak sabar mendekatkan pada keserakahan dan pemarah. Kegagalan harus dilihat sebagai batu loncatan untuk memperbaiki diri. Dengan rendah hati, menerima hikmah dari setiap rintangan sebagai teguran yang maha kuasa. Introspeksi diri penting untuk memastikan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan sehingga seseorang dapat terus belajar dan tumbuh dari pengalaman masa lalu. Dalam konteks X dan Y, secara konsep mereka yang bertipe Y cenderung memiliki konsep introspeksi diri yang mendalam, dan X cenderung sulit untuk jarang melakukan introspeksi diri. Karena itu seorang karyawan yang bertipe X mengambil keputusan cenderung tidak melihat apa yang terjadi di waktu belakang dan tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seorang decision maker atau pembuat keputusan harus bisa melihat apa yang terjadi di kemudian hari terhadap keputusan yang telah ia lakukan pada saat itu, atau dengan kata lain keputusan yang ia buat adalah suatu yang sangat terukur. Mengubah tipe X menjadi tipe Y. Seorang manusia yang memiliki tipe X pada prinsipnya mampu untuk berubah menjadi tipe Y asal bersangkutan memiliki semangat dan keinginan kuat untuk melakukannya. Salah satu cara merubah karyawan yang bertipe X menjadi tipe Y adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Konsep kedisiplinan mampu membantu seorang karyawan menjadi disiplin dalam bekerja, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Namun, yang harus diingat konsep kedisiplinan di sini dengan manajemen yang terukur. Artinya, kedisiplinan yang diterapkan memiliki konsep yang representatif sesuai dengan apa yang terjadi. Pemaksaan kedisiplinan terlalu tinggi itu hanya akan membuat seorang karyawan menjadi kaku dalam bekerja, bahkan cenderung tidak bisa bekerja dengan kreatif. Padahal kreativitas yang tinggi mampu membangun munculnya inovasi pekerjaan, dan suatu organisasi dengan kepemilikan inovasi yang tinggi mampu membuat ia bertahan atau survive dalam globalisasi saat ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Munindaya bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan motivasi pekerja yang dilakukan oleh William James dari Harvard University, diketahui bahwa kemampuan seorang pekerja dapat ditingkatkan sampai 60% lebih tinggi dari rata-rata kemampuannya apabila motivasi mereka bekerja terus dikembangkan. Salah satu cara mengubah tipe X menjadi tipe Y adalah dengan memperlihatkan beberapa bukti nyata akan mereka yang telah berhasil berjuang dalam hidupnya, seperti para pengusaha yang memulai bisnis dari nol dan sebagainya. Karena mereka yang bertipe X baru berubah jika bukti nyata itu ada di depan mata mereka. Dan memang salah satu kelemahan tipe X adalah kemampuan membayangkan dan mengejar cita-cita yang sulit mereka lakukan.
Hubungan tipe Y dan risk seeker. Tipe Y memiliki semangat tinggi untuk berusaha mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan. Sebuah cita-cita tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan keberanian, dan keberanian adalah bagian dari perjuangan cita-cita. Seluruh mereka yang berbicara tentang cita-cita telah menjalani proses perjuangan, baik perjuangan masa kecil hingga perjuangan masa remaja, serta tak dipungkiri perjuangan pada masa mempertahankan cita-cita tersebut. Secara konsep, semakin besar risiko maka semakin besar keuntungan yang mengikutinya. Artinya risiko atau risk dan keuntungan atau return adalah bersifat linear atau searah. Karena bersifat linear, maka konsepnya adalah high risk will result in high return, low risk will result in low return. Atau dengan kata lain, risiko yang tinggi akan memberikan hasil yang tinggi dan sebaliknya, risiko yang rendah akan memberikan hasil yang rendah. Dengan begitu jelas, jika seseorang menginginkan return yang tinggi, maka harus siap dengan risiko yang tinggi pula. Karena itu, return yang tinggi hanya dapat diperoleh dengan kemampuan dalam menyelesaikan serta memahami berbagai risiko yang ada. Dengan kata lain, belajar dari risiko dan menjadi seseorang yang mampu mengelola risiko akan menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin risiko, bukan risiko yang memimpin dirinya. Hubungan tipe Y dan risk seeker. Jika kita kembali pada konsep tipe Y yang selalu ingin mandiri, penuh spirit, pantang menyerah, dan menghargai berbagai proses, maka tipe Y adalah pihak yang mengerti benar apa itu risiko, serta untuk apa tujuan mempelajari risiko itu sendiri. Mempelajari risiko artinya memberikan ruang bagi pengayaan diri atau self-improvement dengan tujuan pembentukan keternatangan mentalitas serta lebih dalam usaha meniti masa depan secara lebih siap. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada periode rekomendasi artinya individu tersebut telah memiliki experience atau pengalaman dan referensi atau rujukan yang mencukupi, sehingga ia menganggap bahwa inilah saat yang tepat bagi dia untuk mengambil keputusan. Dari hasil survei, kebanyakan mereka yang membangun bisnis ide serta sumber pemikirannya banyak berasal dari tempat akhir ia bekerja. Misalnya, ia membangun bisnis IT atau information technology. Ini terjadi karena sebelumnya ia adalah karyawan di salah satu perusahaan IT, atau itu juga terjadi pada saat ia membangun usaha bisnis restoran makanan siap saji atau fast food. Maka sebelumnya ia adalah karyawan atau salah satu manajer di restoran makanan siap saji. Begitu juga dengan mereka yang membangun bisnis pengembangan perumahan atau developer perumahan. Ini biasanya juga dilakukan oleh mereka yang sebelumnya bekerja sebagai salah satu manajer atau karyawan di bisnis developer perumahan. Karena dengan background tersebut telah menyebabkan ia memiliki nilai kompetensi lebih dibandingkan dengan yang tidak bekerja dalam bidang tersebut. Kesimpulan, teori X dan Y adalah dua kategori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor tentang cara pandang manusia dalam bekerja. Teori X memandang manusia sebagai makhluk yang tidak memiliki motivasi, malas, dan tidak menyukai tanggung jawab. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki motivasi, senang bekerja, dan menyukai tanggung jawab. Mengubah tipe X menjadi tipe Y, seorang manusia dengan tipe X dapat diubah menjadi tipe Y dengan beberapa cara, antara lain menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan dapat membantu karyawan menjadi disiplin dalam bekerja dan meningkatkan motivasi mereka. 2. Memberikan bukti nyata, menunjukkan kepada mereka contoh orang-orang yang telah berhasil mengubah diri mereka dari tipe X menjadi tipe Y. Mengubah tipe X menjadi tipe Y, seorang manusia dengan tipe X dapat diubah menjadi tipe Y dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan dapat membantu karyawan menjadi disiplin dalam bekerja dan meningkatkan motivasi mereka. 2. Memberikan bukti nyata, tunjukkan kepada mereka contoh orang-orang yang telah berhasil mengubah diri mereka dari tipe X menjadi tipe Y. Yang ketiga, menggabungkan ilmu dan seni, gunakan kombinasi pendekatan yang tegas dan persuasif untuk mengubah tipe X menjadi tipe Y. Hubungan tipe Y dan risk seeker. Orang dengan tipe Y umumnya adalah risk seeker, yaitu orang yang berani mengambil risiko. Mereka memiliki semangat tinggi untuk mencapai visi dan misi mereka. Orang dengan tipe Y memahami risiko dan berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 13.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.